Taslih TV. Pada tanggal 14 Januari 2023, lebih dari 80.000 warga Israel melakukan demonstrasi di depan kantor Perdana Menteri Israel. Mereka memprotes kebijakan Netanyahu yang mempermudah parlemen untuk membatalkan berbagai keputusan Mahkamah Agung. Bahkan para demonstran menyebut kebijakan Netanyahu tersebut sebagai kudeta yudisial. Presiden Israel sendiri, Ishak Herzog, memperingatkan tentang bahaya krisis konstitusional bersejarah yang pernah dialami Israel. Tapi sebenarnya, sejak kapan Israel mengalami krisis? Di video kali ini, kita akan mencoba membahas sedikit dari fenomena krisis yang telah terjadi di Israel sejak lama. Ada kesan umum di tengah masyarakat Arab dan juga di tengah kaum muslimin bahwa negara Zionis Israel adalah proyek sukses dengan segala tujuannya. Tak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut memang ada benarnya. Kemenangan Israel dalam beberapa pertempuran dan keberadaan jutaan penduduk Israel di tengah warga Palestina adalah beberapa pencapaian proyek kolonial Barat Zionis yang tak dapat diragukan. Namun kesan yang berbeda justru datang dari para pemangku proyek Zionis Israel, di mana mereka dalam banyak kesempatan mengungkapkan bahwa proyek mereka menghadapi berbagai macam krisis yang mengancam. Bahkan istilah krisis Zionis menjadi istilah pokok dalam narasi politisi di Israel. Dan sejak tahun 80-an, media cetak Israel tidak pernah lepas dari istilah semisalnya, seperti apakah kedai Zionis akan gulung tikar dan Raja Zionis mendekati ajalnya. Jadi sebenarnya krisis apa saja yang dihadapi Israel sejak tahun 80-an hingga hari ini? Sebelum kita menyebutkan berbagai krisis yang dihadapi Israel, perlu kita pahami bahwa sebuah entitas dapat bertahan hidup puluhan tahun dalam keadaan krisis tanpa mengalami kehancuran dari dalam jika tidak ada faktor eksternal yang mengancamnya. Dan Israel termasuk dalam kategori ini. Terlebih jika kita melihat sokongan yang digelontorkan oleh Amerika sebanyak 80 triliun dolar dengan total jumlah warga Israel saat itu sekitar 4 juta jiwa. Hal ini menjadikan warga Israel sebagai penerima bantuan luar negeri terbesar dibanding warga negara lain. Dengan kata lain, bahwa Israel dapat menjamin keutuhan dan keberlangsungan hidupnya bukan dari dalam dirinya, tetapi dari negara besar yang memberikan sponsor. Kembali berbicara tentang macam-macam krisis yang dihadapi Israel, para pengamat mengatakan bahwa krisis yang dihadapi Israel tergolong saling berkaitan satu dengan lainnya. Krisis identitas berkaitan dengan krisis demografi, sementara keduanya juga berkaitan dengan krisis imigrasi dan pendudukan. Berbicara krisis identitas yang terjadi di Israel, sejak didirikannya negara Israel di atas tanah Palestina, seluruh warga Israel mengira bahwa di sana ada sejarah Yahudi tunggal dan identitas Yahudi yang satu. Namun, persepsi tersebut menemui sialnya. Saat berbagai komunitas Yahudi berbondong-bondong datang, barulah mereka menyadari bahwa unsur-unsur perbedaan di antara mereka lebih mencolok dibanding unsur-unsur kesamaannya. Sehingga negara Israel pun terbagi warganya berdasarkan ras menjadi kulit putih dan kulit hitam, berdasarkan etnik menjadi Sephardim dan Ashkenazi, berdasarkan keyakinan menjadi sekuler dan agamis, bahkan agamis pun terbagi menjadi ortodoks, konservatif, dan modernis. Dan negara Israel hingga hari ini masih gagal untuk mendefinisikan siapakah orang Yahudi. Dan kegagalan tersebut memiliki pengaruh besar karena selama ini Israel mengklaim sebagai negara Yahudi. Jika Israel mengklaim dirinya sebagai negara Yahudi, krisis lain yang mereka hadapi berangkat dari pertanyaan komunitas penganut Yahudi di seluruh dunia tentang sejauh mana keyahudiahan negara Israel dalam kacamata agama maupun etnik. Para Yahudi agamis mempertanyakan klaim Israel sebagai negara yang berpegang teguh ajaran Yahudi. Namun statistik menunjukkan bahwa Israel adalah salah satu negara pengkonsumsi pornografi terbesar di dunia dan sedikit sekali warganya yang melaksanakan syiar-syiar agama Yahudi. Kritik semisal juga didengungkan oleh para Yahudi etnik dan juga para Yahudi revolusioner sesuai dengan orientasi pemikiran mereka. Jika kritik sebelumnya datang dari kaum Yahudi di luar Israel, kritik lain justru datang dari dalam alias kaum Yahudi yang berkewarganegaraan Israel.
Kritik mereka ditujukan pada proyek perluasan tanah pendudukan Israel. Perlu diketahui bahwa Israel melewati 3 fase dalam proyek perampasan tanah Palestina. Fase pertama adalah fase perampasan tanah Palestina yang sampai puncaknya pada tahun 1948 saat Zionis memproklamirkan secara resmi berdirinya negara Israel. Fase kedua adalah fase perluasan yang berakhir pada tahun 1967 saat Israel ingin memasukkan wilayah tepi barat dan Gaza ke dalam kekuasaan mereka. Tepi barat dan Gaza sendiri adalah 2 wilayah yang padat dihuni oleh masyarakat Arab Palestina, sehingga Israel mendapati hambatan ketika mereka harus menambah jumlah imigran Yahudi ke Israel untuk mengalahkan jumlah demografi Arab. Pasalnya jumlah kaum Yahudi dunia yang terus menurun yang disebabkan ketidaksuburan mereka menjadi penghalang proyek perluasan, sehingga strategi perluasan wilayah berubah menjadi strategi apartheid yang pernah dilakukan Barat di tanah Afrika Selatan. Krisis lain yang dialami Israel adalah krisis militer. Menjadi negara yang selalu dihantui oleh perlawanan warga asli Palestina, mereka memberlakukan wajib militer bagi penduduknya sebagai bentuk menyiapkan militer cadangan jika suatu hari meletus perang yang berkecamuk. Berbeda dengan generasi Israel lama yang menganggap bahwa wajib militer adalah sebuah kemuliaan, generasi baru Israel justru enggan mengikuti program tersebut. Para pengamat mengatakan bahwa fenomena penolakan wajib militer disebabkan oleh persepsi warga Israel yang merasa bahwa kemenangan demi kemenangan yang didapatkan oleh Israel dalam banyak peperangannya tidak membuahkan hasil yang tuntas dan tidak dapat menciptakan kehidupan yang damai bagi warga negara. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh sejarawan Israel Yaakov Talmon. Inilah beberapa krisis yang dihadapi oleh Israel sejak tahun 80-an hingga hari ini. Jadi, kalau menurut kalian, kapan kira-kira Zionis Israel akan menemui ajalnya? Taslih TV